Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan untuk mengetahui kisah Daniel Alexander dalam memperjuangkan pendidikan layak bagi anak-anak di Papua, kita segera berbincang dengan beliau yang saat ini sudah tersambung via sambungan Zoom. Selamat siang, Bapak Daniel. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Salam sehat untuk kita semua, salam sehat juga untuk Pak Daniel di sana. Pak Daniel, bisa diceritakan sejak kapan sih Anda pindah ke Papua dan kemudian memantapkan hati untuk membantu anak-anak di sana, utamanya di sektor pendidikan, Pak? Ya, pertama kali saya tiba di Jayapura bulan April tahun 1990. Nah, dari situ kami mulai mencari data apa yang diperlukan oleh anak-anak Papua supaya mereka bisa memimpin dan menjadi tuan di tanah mereka sendiri. Akhirnya kami menemukan jawaban, anak yang kaya, tapi mengapa penduduknya miskin? Ternyata mereka belum mempunyai wadah pendidikan yang memadai, sehingga mereka bisa mengelola dan membangun tanahnya sendiri. Akhirnya dari Jayapura ke Wamena, kami keliling-keliling mencari tempat. Nah, tahun 95, Nabire yang kami pilih untuk pendidikan berpola asrama sejak usia taman kanak-kanak yang pertama di Papua. Ya, Pak Daniel, perjuangannya seperti apa, Pak, ketika memutuskan untuk membangun asrama dari tingkat TK hingga SMA hingga sampai saat ini, seperti apa bisa diceritakan, Pak? Aduh, kalau mau cerita betul-betul mustahil. Kalau kami bisa ada sampai hari ini, ada 3 tantangan yang paling berat. Yang pertama tantangan ekonomi. Semua mahal di Papua dibanding dengan di Jawa. Tantangan yang kedua, medan. Ya, kita tahu topografi Papua ini sangat unik. Nah, yang ketiga ya adalah masyarakatnya sendiri, masih perang antar suku, dan kita sulit untuk meyakinkan mereka bahwa pendidikan itu penting nomor 1. Tapi ya syukur akhirnya bisa berhasil. Baik, berjuang dengan kebutuhan ekonomi begitu, Pak, ya, untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya bukan hanya pendidikan juga, namun juga pemenuhan gizi. Seperti apa selama ini, Pak, untuk mendapatkan dana untuk keberlangsungan hidup mereka? Ya, karena cukup banyak donatur yang punya hati di luar Papua justru pertama kali. Nah, ketika mereka tahu kami berjuang untuk anak-anak Papua, dan kami ingin memeratakan keadilan buat mereka, maka para donatur itu terus berjuang untuk mendanai, maka itu kami bisa mendirikan sekolah gratis berpola asrama untuk anak-anak sampai hari ini. Baik. Nah, sampai sekarang ada berapa kelas dan ada berapa muridnya, Pak? Kalau sekolah kami ada di 2 provinsi, Papua dan Papua Barat, kira-kira ada 19 sekolah. Nah, yang paling lengkap itu baru Nabire. Dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan syukur kami juga 2 tahun yang lalu dipercaya untuk mengelola perguruan tinggi, yaitu STIMIK. Nah, dari beberapa kabupaten yang lain, ada yang TK saja, ada yang SMP, SMA, dan tergantung kebutuhan daerah itu. Sebetulnya hampir semua daerah pedalaman memerlukan. Cuma kami belum sanggup, masalah pendanaan, masalah tenaga pengajar. Jadi sekarang kalau total murid dari 2 provinsi, ada di 7 kabupaten ini, kira-kira ada 3.000-an murid sekarang ini. Wah, luar biasa. Nah, Pak Daniel, ini ada video yang kami perlihatkan kepada pemirsa di sini, di mana ketika Bapak datang, itu anak-anak menyambutnya dengan hangat, bahkan mereka sampai rebutan ini untuk mendapatkan pelukan dari Bapak seperti itu. Kalau saya lihat, ini sepertinya mereka sudah menganggap Bapak seperti keluarga sendiri, sampai memanggil ayah ya, Pak. Bagaimana sih kedekatan Bapak dengan anak-anak di Nabire sana, Pak? Aduh, itu mengharukan setiap kali, bukan cuma saya, guru-guru, ya, pengasuh memang sudah begitu dekat dengan anak-anak itu. Dan buat mereka, kami ini bukan orang asing, tapi orang tua sendiri. Maka itu kalau saya datang ke asrama, selalu begitu sikap mereka, selalu ingin minta peluk. Nah,
karena mereka itu rindu sebuah konsep keluarga yang mereka harapkan. Baik, nah 25 tahun membangun sekolah di Papua, pasti banyak anak-anak didik Bapak yang sudah bisa dikatakan sudah menjadi orang seperti itu, Pak. Cerita-ceritanya seperti apa, Pak? Ada kesan-kesan yang cukup mengharukan bagi Bapak Daniel? Ya, pertama kali kami membuat sekolah untuk mereka, kami sangat dicurigai. Kenapa? Karena cukup banyak LSM-LSM yang datang ke Papua, foto-foto anak mereka, kata mereka. Mereka jual foto itu ke luar negeri, dapat bantuan, tapi anak-anak nggak ditolong. Jadi sampai kelas 5 SD, baru kami dipercaya oleh mereka karena ada hasilnya. Dan kami tidak menjual mereka, kami mendidik mereka. Nah, setelah 25 tahun ini, ada berapa yang sudah berhasil? Salah satu, ya, anggota DPRD termuda di Provinsi Papua, namanya Apeniel Sani, itu anak didik kami dari TK. Ya, itu. Lalu yang berikut, yang mempunyai kantor pengacara, ya, ada kantor pengacara pertama di Papua, di Nabire, yang dimiliki oleh orang Papua asli, namanya Octavianus Tabuni, itu anak kami juga. Jadi ini kantor, bukan kantor pengacara pertama, yang dimiliki oleh orang Papua asli. Ada yang sudah siap jadi camat, ya, mereka ada yang jadi dosen, jadi guru, ya, berhasil mereka. Ada yang dapat beasiswa ke luar negeri, ke Amerika, ke Eropa, lalu ke New Zealand. Sudah banyak yang berhasil karena mendapatkan akses pendidikan dari asrama yang Bapak bangun. Rasanya begitu senang, bangga, dan haru ya Pak ya. Tapi ini Pak, melalui penggalangan dana ini kami ingin banyak hati orang baik tergerak untuk sama-sama membangun asrama Gilgal. Apa yang paling dibutuhkan untuk pembangunan asrama Gilgal saat ini, Pak Daniel? Iya. Asrama Gilgal ini salah satu dari sekian banyak asrama kami di Nabire. Kenapa ini kami utamakan? Karena di asrama ini tinggal anak-anak usia TK dan SD. Jadi ini dasar. Nah, kami ingin dapat fasilitas yang sangat memadai untuk hidup mereka dari PAUD, TK, sampai SD. Fasilitas-fasilitas belajar, ya, tempat-tempat bermain, ya, macam-macam yang kami perlukan. Karena ini dasarnya. Jadi kami harus utamakan pembangunan ini. Jadi itu fasilitas kami perlukan untuk mereka. Oke. Untuk kedepannya Pak, apakah juga ada keinginan untuk membangun pendidikan di tingkat lanjutan Pak, universitas misalnya? Iya. Jadi kami sekarang sudah ada sekolah tinggi ilmu komunikasi STIMIK, ya, komputer. Jalan 2 tahun ini. Kami berkembang terus memang. Bahkan visi kami, Nabire ini pintu untuk 6 kabupaten lain. Artinya di atas Nabire pegunungan ini, airport dan bandara dan pelabuhan itu sangat tergantung dengan Nabire. Nah, kami ingin pada masa yang akan datang, Nabire menjadi pusat pendidikan untuk anak-anak Papua, sehingga mereka tidak perlu keluar dari Papua untuk belajar. Itu visi kami ke depan. Baik, semoga visi dan misinya segera terwujud. Bapak Daniel Alexander, seorang pemerhati pendidikan, terima kasih sudah berbagi inspirasi bersama kami di Newsline hari ini. Dan pemirsa, bagi Anda, pemirsa setia Newsline yang tergerak ingin membantu perjuangan Bapak Daniel Alexander dalam membangun pendidikan yang layak bagi anak-anak di Papua, Anda dapat melakukan donasi dengan cara berikut ini.